Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dangariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Obrolan menarik, penuh hikmah dan kearifan lokal khas Urang Banua. Pandiran Baisukan, hanya di Pro 4 Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat baisukan para pendengar dan juga Dangsana Perompat serta para pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali kita kembali bisa berjumpa ya bersama dengan saya Erni hari ini yang akan memandu program Pandiran Baisukan edisi Sabtu 20 Desember 2025. Dan seperti biasa, kalau hari Sabtu ini kita pasti berbincang dengan komunitas Palalah, dan ini masih melanjutkan tema di minggu sebelumnya, masih dengan pembahasan yang sama dan dengan host yang sama juga ya. Kebetulan tema kita adalah sosok supranatural dalam tutur lokal Urang Banjar, tapi kali ini yang part 2. Nah, karena di minggu sebelumnya itu keterbatasan waktu dan ternyata antusiasme para pemirsa ini cukup tinggi, jadi mungkin mereka memutuskan untuk kembali mengulas nih ya tentang sosok supranatural. Sebenarnya hari ini kayaknya ada 4 orang ya yang mau ini, tapi sepertinya yang berdua lagi di jalan, jadi baru 2 dulu nih yang hadir. Ada Erwin sama Syaukani ya. Iya. Mas, sama lagi bajunya nih, baju hijau. Nah, kenapa kan jadi kami kebetulan sosok kenapa pulang ini? ini Saking sudah kuatnya kah chemistry-nya Nah, atau kayak Ika, apa kayak itu sampai jadi hijau. kami ada perjanjian bahwa kami pakai warna apa ini? Hijau. Jadi Tosca itu, Tosca. Nah, Iya, ada apa inilah hajatannya gitu lah ngejar. nah kalau warna hijau nih ada kaitannya kah dengan sosok supernatural? Kalaunya di Jawa kan Nyi Roro Kidul. Iya. Nah, Oh, kalau di kita sini mempunyai juga tuh pinanya tuh. ya, kita ada juga Kita ada juga ibaratnya kayak semacam kepercayaan lah. kepercayaan Terhadap seorang putri gitu yang berasal dari air gitu. Ada juga di kita itu. yang Putri Junjung Buih itu lah. Nah, iya Ya, benar. benar. Cuman iya. sebutannya aja beda. beda. Cuman pemaknaan secara konsepnya itu sama gitu. Bahwa setiap daerah pasti mempunyai sosok yang diagungkan ya. Sosok itu apakah benaran ada atau tidak ada, tapi sosok itu pasti laki-laki dan perempuan ya. Kenapa kami pakai baju Tosca? Sebenarnya warna Tosca ini kan warna dari ambilan campuran-campuran warna. Karena warna utama itu kan, kalau kata kakak tadi, apakah ada warna yang khusus untuk Iya, betul. Kalimantan ya? Kita kan warna kuning biasanya gitu, iya. warna kuning ya. Iya. Nah, karena berkaitan juga tadi dengan namanya Putri Junjung Buih. Kayak Nah, pentingnya aja tuh. sosok Putri Junjung Buih lah dalam supranatural orang Kalimantan Selatan, bahkan keturunan orang Banjar yang ada di Kalimantan Barat, ke Kalimantan Timur, ke Kalimantan Tengah, pasti mengenal namanya seorang Putri Junjung Buih. Jadi ini lingkup Kalimantan berarti ya, Putri Junjung Buih ini. Kalimantan Selatan, namun pasti banyak yang tahu juga karena banyak mengistibatkan bahwa kami ini keturunan Sidin atau keturunan Candi lah. Mohon ini keturunan biasa aja. Kada keturunan para raja bang lah. Ya kadang mengaku aja Kak. Jadi begini ya. Jadi pertama dalam mengistibatkan kebiasaan masalah kecantikan, pasti ke sosok Putri Junjung Buih. Kalau di Jawa tuh ada sosok Nyi Roro Kidul kan. Di sini namanya Putri Junjung Buih. Karena Putri Junjung Buih ini kan dipercaya berasal dari buih-buih dari sungai kan. Dari pertapaan seorang Lambung Mangkurat untuk mencari calon raja sebenarnya kan, untuk kerajaan negara Dipa. Kenapa Lambung Mangkurat tidak berani jadi raja? Karena mereka adalah keturunan pedagang. Karena dalam kepercayaan Hindu yang boleh jadi raja adalah seorang kesatria, maksudnya seorang bangsawan. Mereka pedagang kan tidak berhak, apabila dilanggar maka terjadilah malapetaka atau bala. Nah, maka dia harus mencari seorang raja. Nah, dalam pertapaannya itu tadi di atas sungai, di atas rakit, ada mengatakan rakit itu pohon gadang pisang, bahwa nanti sosok itu muncul, Putri Junjung Buih tadi muncul, lalu dikawinkan dengan seorang
putra raja dari Majapahit yang namanya Pangeran Suryanata. Nah, jadi sosok ini sosok sakral dalam kepercayaan masyarakat Banjar, Putri Junjung Buih dan Pangeran Suryanata tadi, karena itulah cikal bakal keberadaan mereka dan melahirkan raja-raja Banjar berikutnya. Mulai zaman Hindu sampai zaman Islam nanti mereka melibatkan di situ. Tokoh supranatural juga itu. Dan termasuk tokoh supranatural. Kenapa? Karena di kepercayaan masyarakat lama maka ini tidak mati. Melainkan moksa. Moksa itu dalam kepercayaan Hindu diri ini menghilang. Menggaib dan tidak hilang. Jika kata kita tuh ibaratnya jiwa memakan jasad akhirnya hilang gitu, hilang ke alam yang lain. Jadi mereka tetap hidup di alam lain. Bahkan Pangeran Suryanata ini ada juga yang mengatakan bahwa dia masuk Islam di alam gaib. Itu kepercayaan kata-kata orang ya. Tapi memang kenapa mereka selalu diagung-agungkan, karena mereka tidak mati begitu. Dalam kepercayaan mereka. Dalam kepercayaan gitu ya? masyarakat kita yang ada sampai sekarang ada yang mempercayai hal begitu kan. Ada juga yang mempercayai memang itu ada, namunnya sosoknya itu kan sudah meninggal lah. Karena buktinya ada kuburannya lah. Karena buktinya enggak ada kuburannya. Kenapa? Karena mereka waktu itu kan mempunyai kepercayaan agama Hindu kan. Hindu itu kan dibakar ya. Nah, di Ngaben. Nah, akhirnya kebiasaannya yang ini yang perlu kita garis bawahi adalah candi itu merupakan kuburan. Candi Agung itu ya? Candi di Nusantara. Seluruh candi berarti nih. Candi itu fungsinya sebagai kuburan para bangsawan, para raja. Karena nama candi itu kan diambil dari kata Candika, nama lain dari Dewi Durga kematian gitu. Nah, makanya di dalam candi itu tadi nanti ada namanya Pripih. Pripih itu kata lain dari sumur candi. Nah, di situ tempat penyimpan abu jenazah dan pernak-pernik yang kesukaan si tokoh itu. Dan di Candi Agung itu sendiri ada Pripih itu tadi, dan di situ kemungkinan maknanya di Ngaben terus kan disimpan di candi itu tadi. Nah, kenapa jadi kita diagungkan menghilang ya? Karena sosok raja itu mau diagung-agungkan gitu kan. Nah, itu kita. Jadi makanya abadi gitu ya ibaratnya. Abadi maksudnya gitu. Ya. Nah, kalaunya di yang kepercayaan Jawa tuh kan Nyi Roro Kidul ini tuh mereka tuh minta kayak kekuatan, habis itu ada sesajennya gitu. Nah, kalau di sini sama ada sesajennya juga kayak itulah. Kan tadi kalau Putri Junjung Buih itu identik dengan kecantikan loh. Jadi apa ada ritual-ritual yang harus dijalani juga kalau misalnya anak menyalin ilmunya kayak itu? Begini, dalam banyak hal Kak, untuk Putri Junjung Buih ini sangat berbeda-beda setiap orang. Misalnya begini, dalam kepercayaan tari gandut itu tarinya nggak ada lagi lah, karena sudah punah. Tari gandut itu seperti tari ronggeng yang ada di tari ronggeng Jawa lah. Nah, di tari ronggeng. Nah, karena katakanlah tari gandut itu tadi kan dulu dikatakan itu kan banyak yang menolak. Karena itu kan ya dikategorikan penggoda laki-laki begitu kan, nanti kan disawer di tempat-tempat yang ya itulah gitu kan. Nah, disawer terus kan dicium penarinya apa segala macam. Nah, dalam kepercayaan beberapa masyarakat bahwa sebelum menjadi penari itu mereka harus dimandikan dulu kan, dimandikan di rituali. Nah, ritualnya salah satunya memanggil Putri Junjung Buih dalam supaya memasuki si penari itu. Jadi yang penari ini adalah dari Putri Junjung Buihnya, rasanya kecantikannya pun supaya, karena penari itu dilihat laki-laki, wah cantik banar gitu, sangat menggoda gitu kan. Dan penarinya cuma satu? Penarinya banyak. Kalau mau jadi penari itu kan harus dirituali dulu. Jadi Putri Junjung Buihnya masuk ke semuanya? Iya kan, bisa begitu katanya kan gitu kan. Merepresentasikan ya begitulah tentang seorang putri tadi. Nah, karena diangkat jadi penari itu tadi kan katanya kalaunya sudah masuk itunya kan putri tadi. Jadi kan melihat laki-laki dia seperti cantik. Kalau penglihatan wanita kan dia biasa aja tuh. Tapi kan kalau laki-laki melihatnya cantik. Nah, Mam. Gimana misalnya kuat iman, Bang? Kita lihat gitu ya. Maka setelah agama Islam makin kuat, maka tarian itu kan dihentikan lah begitu. Ada yang mengatakan bahwa tari itu masuk ke tari Japin, tapi ada juga mengatakan bahwa tari Japin dan tari gandut itu berbeda gitu. Itu sekilas tentang
penggunaan Putri Junjung Buih ya. Tapi dalam kepercayaan lain juga ada, misalnya kayak dia sedang sakit gitu, nggak sembuh-sembuh, dibawa ke dokter, tapi akhirnya setelah dilihat oleh yang orang bisa, oh ini dipingit katanya, dipingit kan, dipingit, oh ini harus mandi di candi gitu, kan ini keturunan candi gitu ya, macam-macam ya, beda-beda dalam beberapa kasus, tapi tetap mengistibatkan keturunan dari candi itu Putri sendiri. Putri tadi. Ini di YouTube ada yang bertanya nih. Iya. Katanya Ulun ada punya keluarga laki-laki, umurnya 40 tahun. Nah, dia ini sudah bilang kawin dengan orang sebelah atau orang alam gaib. Itu gimana menurut Pian? Bujurkah kada? Jadi sampai wah ininya kada kawin ya dari dari segi manusianya kawin itu. ya. Iya. Iya. Sampai wah ini jadinya kada kawin-kawin karena sudah merasa kawin dengan orang sebelah tadi itu. Nah, iya. Dalam menjawab hal ini kita kan banyak pandangan ya. Salah satunya menggunakan pandangan agama Islam karena kami kan beragama Islam gitu ya. Jadi jin memang bisa menyukai manusia. Maka dari itu jin itu pertama bisa mengganggu rumah tangga. Maka akhirnya si Inya merasa tadi karena sudah diganggu jin, dia merasa sudah bahwanya kawin. Bisa jadi harus diobati lah. Kita potong Ya, dulu kita lah, potong takutnya kada sempat mangkat. Iya, iya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah Sopian. Nah, Iya benar. Inggih. Wah, Iya. iya benar Ringgi. Apa nih anak betakun kah juga Pian? Ini berkisah dulu lah. Nah, itu. Iya, karena apa Inggi? Karena ujung-ujungnya insya Allah ada pertanyaan. Nah, Iya. enggak, Abah. Ulun tuh lupa tahunnya lah. Pernah berkenalan seorang, beliau tuh atlet renang. Saking lajunya tuh berenang tuh. Menang terus sampai ke PON. Lalu beliau tuh memilih pindah hijrah ke Jambi. Karena pemerintah Jambi lebih tertarik dengan beliau, menjanjikan sesuatu yang lebih dari di sana daripada di Kalimantan Selatan. Oke. Nah, waktu berkenalan itu dengan beliau itu, dia banyak berkenalan. Kenapa Jilun Pian tuh kayak itu laju benar. Aku ini dibantu Putri Junjung Buih. Nah, iya. Jadi waktu aku memulai lomba tuh Sidin datang membantu, entah menunjuk, entah kayak apa. Iya, enggih. Di luar kesadaranku Sidin, aku selalu cepat dalam berenang itu. Iya. Nah, apakah mungkin itu terjadi seperti itu lah kita awal-awalam lah. Walau enggih. Nah, tapi kalau kita melihat penampilan beliau tuh, beliau kadang-kadang waktu kita berpandiran beliau tuh, jadi menunjuk di belakang tuh ada orang di sini. Boleh kan ada siapa-siapa? Untuk mendengarkan pandiran kita tuh, Jer. Nah, akhirnya aku mulai percaya bahwa itu mempunyai kekuatan supernatural orang itu. Aku tuh berkenalan dengan beliau tuh waktu itu karena aku sudah beberapa dokter memeriksa ada sembuh-sembuh penyakit ketunah. Lalu aku diperkenalkan dengan beliau. Nah, Jihidin, Ikem tuh bawa ke Candi Agung aja dulu. Karena di sana ada aja petunjuk. Gawi apa yang disuruh orang di sana tuh gawi. Jadi dalam waktu dekat kita tulak ke Candi Agung. Baik itu di sana kita akhirnya kita suruh mandi. Di pemandiannya Putri Junjung Buih di situ kan ada kan pemandian beliau situ. Ada mahligai. Nah, di situ. Dan alhamdulillah mulai di mandi itu kita ada perkembangan kebaikan itu nah. Alhamdulillah. Nah, jadi kita kadang-kadang mulai percaya juga kan apa yang bawa Putri Junjung Buih itu udah hidup. Cuma gimana kita mengetahuinya kan kita nggak tahu itu bukan urusan kita. Nah, kadang pertanyaannya tuh apakah mungkin orang tuh nah bisa bertemu dengan beliau
yang gue seperti yang tokoh orang ulun kisahkan tadi. Ya. Dengan cara orang cara berlampah atau Iya, cara oke. apa kan ada amalan-amalan gitu. Nah, aku juga punya keluarga di Kintab. Beliau tuh karena diberi alaman oleh seorang guru bisa mempunyai ilmu supranatural itu dengan amalan. Nah, mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mungkin sebelum menjawab dari Abah Sopian yang tadi dulu dilanjutkan Dia nih. bisakan dulu Iya, jadi. makan dulu belum sawat tuntung tadi. Iya. Jadi yang untuk yang tadi apakah hanya kawin lah lawan yang ke gaib ya. Mungkin sudah merasa kawin tuhnya makanya tidak kawin lagi. Nah, itu bisa dibawalah ke yang bisa katanya gitu. Dan ingat, manusia diciptakan Tuhan untuk berpasang-pasangan itu sesama juga manusia. Nah, bukan dengan hewan ataupun dengan yang gaib dan lain. Jadi laki-laki dan perempuan gitu, sama-sama manusia. Jadi dan itu bukan hal baru dari masyarakat di Nusantara dan di Kalimantan Selatan bahwa dia sudah kawin dengan orang sebelah, orang apa. Karena mungkin dia cantik ataupun dia tampan, akhirnya jin memang menyukainya begitu. Nah, jadi dia merasa sudah kawin dengan orang, tapi ingat hukumnya tidak boleh kawin dengan orang sebelah. Karena sesuai dengan itunya sudah. Kodrat kita sebagai manusia dengan manusia begitu ya. Jadi ini semacam hayalan sidin aja lah berarti. Sebenarnya kalau hayalan atau tidak, kami juga tidak bisa menjawab itu ya. Tapi tidak bisa kita kalau kawin dengan orang sebelah gitu ya. Karena biasanya fenomena yang seperti ini kan hal sungguh unik gitu. Terutama di daerah kita Kalimantan Selatan maupun di luarnya, karena kan konsep supranatural ini apalagi kan zaman sekarang ini kan rame nih diperdebatkan nih. Ibaratnya tiba-tiba orang berdiam gini aja Kak, anak ditampar pacung ya. Nah, kan itu termasuk supranatural juga kan. Nah, cuman ibaratnya relevansi antara zaman sekarang ini itu bisa dikatakan tidak relevan lagi. Karena kan ada ilmunya. Tapi misalnya menampar pen jadi ibaratnya kan ada ilmunya itu. Nah, cuman itulah keunikannya dari salah satu ciri khas dari orang Indonesia barangkali seperti itu. Nah, sebenarnya lah mungkin kita lihati dari fenomena yang sekarang bahwa untuk pernikahan ini kan sudah macam-macam nih. Dulu kan nikah dengan orang sebelah, sekarang kan nikah dengan benda, nikah dengan guling, chat, iya, dengan Google. Jadi macam-macam. mengikuti zaman lah, keanehan itu sendiri. Ya, Jadi coba kita angkat lagi lah. Kalau banyak nih, kami nih. Ya. Waalaikumsalam. Dari Amah di Palamnya Mbak Erni kan. Inggi. Membahas masalah yang nikah tubalah tadi Kak. Kenapa pian anak Ini berkomentar kan aja? ada kalau jamba ada di wadah kami hilang loh. Ada yang menilai kayak mengambil gitu nah. Kadang kau balik lagi mau diambil orang halus kejar kami di sini. Apalagi tuh Mbak tiap tahun lah ada ulunnya. Ada itu apa namanya ada keanehan. Masa orang anu wadai tadi lah wadai gana ke pesanan orang ya di sini kan ada wadah kami tuh kalau orang rata-rata orang kampung jarang sugi-sugi masa menukar memesan wadah pengantin sampai 30 juta rasa kada masuk akal juga kan orang kota banyak orang-orang berduit loh biasanya apalagi anak-anak pejabat masuk di akal kalau 30 juta gitu ini wadahnya aja 30 juta apalagi ukurannya bisa ratusan juta jarang-jarang ada kami gitu palingannya kalau orang kampung paling 50 jarang ada sampai 100 juta wadahnya apalagi 30 juta paling paling 2-3 sejuta mungkin masih ada wadah kami tuh aneh ya mungkin ada orang gaib kalau hendak kayak itu kalau mungkin aneh juga setiap tahun tuh kadang lagi nggak berhendak tahun baru kan musim penghujan karena ada orang yang aneh-aneh itu datang mencari ganal pian kayak itu kayak kelikar sepeda motor tuh lah ganalnya jika tantang 10 juta jadinya sudah pancernya dijulung jadinya jadi sisanya lagi 20 juta jadi mencari keliling-keliling ke sini kami saja dulu tuh kami 3 kali berturut-turut kayak itu kami menyasar anak sembahyang kok jadi kok ada juga maka bunganya tuh harus bunga mawar yang hidup jangan yang kertas tuh nyakar hakun sekali rupanya lo kelambatan datang kalau waktunya tuh lempat waktunya hilang jangan ada lagi mencari kunyuk-kunyuk kesini kada dapatnya mencari jangan ini kada ada orang Palang
pesta perkawinan wadesa itu kan ada ya kami. Daerah mana pian tuh? Orang gaib ya kami, ya elo tuh orang gaib sampai kan ada lagi orang mencuma. Nah itu aja cerita. Daerah mana pian tuh? Pengalaman pribadi aku tuh mengalami di Palem lo jadi di Palem di mana? Kartahojolan lah orang Banjar lah ini. Oh berarti karena di sini kisahnya tadi lah. Oh iya kebanyakan ya beberapa kasus sih memang ditemukan begitu kan, ada yang di kisahnya di Saranjana, Kota Baru, ada yang di daerah apa Kalimantan Barat kalau ada salah Ketapang, itu kan daerah-daerah yang di konon katanya tempat orang sugih, orang gaib yang sugih ya gitu. Nah ke masalah Abah Sufyan tadi kan sudah kita kisahkan bahwa Putri Junjung Buih itu kan bawah gitu kan di alam air gitu. Tapi kalau kita mengatakan simbolis dalam kepercayaan masyarakat lama, gini, alam atas, terus ada istilahnya alam bawah, makanya ada kanan, ada kiri gitu kan, ada atas, ada bawah gitu. Putri Junjung Buih sebagai seorang wanita itu di bawah. Lambangnya. Pangeran Suryanata itu laki-laki dominan di atas. Nah, dalam kepercayaan Hindu, khususnya Hindu Siwa yang di Kalimantan Selatan ini menganut Siwa ya, Hindu Siwa. Karena buktinya adanya sapi gitu, tunggangannya gitu ya. Lembu ya, laki-laki di atas, binian di bawah. Kan akhirnya menghasilkan keturunan gitu. Nah, akhirnya jadi sumber. Di pelambang sumber. Itu sebagai simbol dalam kepercayaan agama Hindu. Nah, kemudian karena tadi kan alam atas alam bawah tadi bersatu, akhirnya menghasilkan ini tadi anak gitu. Nah itu simbol. Tapi bisa juga simbol yang alam atas alam bawah tadi kan Putri Junjung Buih itu kalau ditafsirkan dari ilmiah gitu, kemungkinan adalah anak angkat oleh Lambung Mangkurat dari suku Dayak Manyan juga tuh. Karena di Amunta itu dulu orang Manyan. Nah di anak-anak angkat orang biasa maksudnya. Nah, sedangkan pangeran tadi orang raja keturunan bangsawan ya. Jadi kan orang bawah dan orang atas bersatu gitu. Maksudnya bisa juga begitu. Kalau ada simbol kayak itulah. Simbol. Iya. Atau kalau pindah kayak dianalogikan. Dianalogikan kayak itu tadi. Kalau memang salah sumber banyo ya tadi kan laki-laki dan perempuan. Bisa juga tadi dengan kasta tadi bisa. Jadi banyak simbolnya lah. Makanya Putri Junjung Buih tadi simbolnya simbol air gitu. Kesuburan kan, wanita itu kesuburan gitu. Betul. Nah, bisa juga begitu. Karena Putri Junjung Buih ini tadi memang lebih banyak dipakai itu udah tuh banyak dipakai dalam perang Banjar juga dipakai. Ceritanya nih banyak dari versi-versinya gitu. Versi. Misalnya begini. Waktu ada di Tapin sebelum pecah perang Banjar ya, ada di daerah Tapin itu kampung lah namanya Kampung Kumbayau ya, Kampung Kumbayau. Nah itu ada namanya seorang laki-laki tua namanya Aling. Aling punya anak namanya Seranti gitu. Jadi Aling ini betapa belampah juga tuh, bahwa ini harus menyelamatkan Kesultanan Banjar gitu dari penjajahan. Kisahnya nih lah. Akhirnya disuruh si Aling nih bertari bagandut dia menari. Wah, menari lagi pak ya. Si anak nih kerasukan ya Putri Junjung Buih. Nah, jadi Putri Junjung Buih, aku harus berlaki dengan seorang laki-laki ya petani ya. Nah, ini adalah ini nih kerasukan sudah kerasukan Pangeran Suryanata aja. Akhirnya kawin, lalu lah buhannya mendirikan sebuah kerajaan di situ. Nah, jadi kan kemasukannya tuh kemasukan orang lama juga. Padahal itu sudah masih Islam. Nah itu, jadi dalam kepercayaan agama Islam pun sendiri yang kepercayaan lama itu tidak hilang. Jadi banyak kasusnya. Sidin tadi kan Abah Sufyan kasusnya tentang sekarang dan dia sedang olahraga atlet renang. Dalam perang Banjar juga ada, gitu kan. Dalam kepercayaan kesenian juga iya. Nah jadi orang Banjar itu dua sosok ini selalu dikait-kaitkan gitu dengan kehidupan sehari-hari. Walaupun sudah masuk Islam. Dan kemudian dalam kepercayaan sampai wahini dan kepercayaan orang-orang Dayak saudara-saudara kita yang di Meratus juga mereka mengistibatkan dalam upacara Ba'aruh, mereka juga memanggil yang itu. Dan lebih komplit panggilannya kan buatnya, misalnya kayak Pangeran Suryanata, Putri Junjung Buih, Lambung Mangkurat, Empu Mandostana, di Kiau Berataan dalam upacara mereka itu. Dan juga berarti mereka memakai itu dan kita juga memakai itu. Sangat
sang unik adalah kenapa mereka juga kita juga memakai gitu ya. Nah, walaupun Beda dalam versi. kepercayaan apapun versi mereka masing-masing. Tetap pada ujung-ujungnya ke situ lah itu. Tetap ujung-ujungnya ke sana juga. Nah, Oke, kita nanti habis ini akan menanggapi yang dari Amah tadi ya, yang soal ada tiba-tiba wadai 30 juta Wadai tadi. tadi. Tapi kita jeda dulu, jadi para pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Pandiran Baisukan. 92,1 Prado FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombok kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita Pace? RRI digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Suara Budaya Banjar. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Pandiran Baisukan, dan kita masih akan melanjutkan perbincangan kita tadi tentang sosok supranatural dalam tutur orang Banjar bersama komunitas Palalah. Nah, tapi kali ini sudah datang satu lagi ya, ketambahan personil. Pulang sosoknya aja. Iya. Sosok ulang datang. Ada satu lagi yang akan menambah pengetahuan kita juga, yang akan membagikan pengalamannya. Tadi kayaknya sudah tahu juga ya tadi yang Amah sempat nelpon tadi soal apa kue yang kadeda yang mesan itu, karena Jersidin kan kalau di kampung situ kayaknya kadeda bang orang yang sesugih itu, sedangkan wadahnya ini harganya 30 juta gitu. Jadi apakah itu orang gaib yang memesannya atau kayak apa, Jerkan? Anu lah halnya sama kayak kasus-kasus sekarang itu, seperti kayak apa ojol gitu. Ya, ojol. Berarti dapat pesanan tiba-tiba alamatnya kuburan, misalnya kuburan gitu kan. Mungkin kasusnya hampir sama gitu. Mungkin pertama lah kalau bagi kami atau masing-masing nanti menambahkan, kalau dari ulun itu sih pertama kita harus mengetahui benar kan biasanya alamatnya nih, alamat yang dituju nih kan. Biasanya kan kalau orang dapat pesanan ataupun sesuatu yang wah gitu kan, pasti dia itu kayak mencari nih
dicarinya latar belakangnya seluk-beluknya gitu. Misalnya tiba-tiba dapat pesanan berapa omset gitu, berapa jatah ataupun pertama kan dilihat dulu alamatnya apakah benar itu. Tapi biasanya ya namanya kita sudah terlanjur gitu kan, mau kada mau ya sudah begitulah. Teman ya itu tadi, apakah dia itu makhluk gaib atau ada. Nah itu tergantung pikiran kita. Apakah kita kan sebenarnya kalau melihat fenomena itu kan kita tuh kan ada di persimpangan tuh. Kita ini rasional kah atau kada? Nah kalau rasional mungkin barangkali ada orang iseng tuh, barangkali ada orang-orang iseng atau apa yang orang akan bertanggung jawab senonoh itu coba-coba. Nah kalau kita tidak rasional ya tadi bukannya gitu, wah ini aja gaib ini aja ujung buih kalau nih misalnya kalau timbul, tapi kada baiknya pulang nang digaibnya satu pulang dah tuh meniwaskan kita tuh. Timbul kan menyumpah apa bumamai lah gitu. Kan kada rame itu hitungannya, tapi bener orang rasional. Pertama mungkin barangkali di seluk-beluknya dicari-cari dulu info-infonya. Nah kalau ini mau kada mau mungkin itulah nasib kita gitu. Ibaratnya kena tipu kena iseng-isangan atau apa gitu. Mungkin itu sih dari ulun. Barangkali nambah ya. Dalam kepercayaan masyarakat lama bisa kita sebelum kita ke rasional bisa ke gaib dulu. Kenapa daerah itu identik dengan misalnya, berarti kawa dilihat bahwa sebelum penduduk manusia dulu mungkin dulu kala ada penduduknya orang kaya misalnya gitu, akhirnya mereka lenyap terus jadi alam gaib kah. Makanya mereka kan mesen-mesen benda-benda yang mewah tuh. Nah yang kemudian kalau kita sekarang kan bisa kita lihat, kalau mereka pesan itu duitnya sudah dibayar terus orangnya kadada, berarti itu rezeki kita kan misalnya. Tapi yang anehnya, wah benar tuh datu ya kan, yang anehnya apakah alam sana memberi gitu kan. Kemudian kalau kita lihat sekarang, kalau seseorang memesan alamatnya kada jelas terus duitnya kada ada, lebih baik kada usah gitu. Kalaupun hendak cross check aja dulu, karena kan pesanan itu gak ganal gitu. Kita DP dulu atau ibaratnya kita cross check, kita cek ke sana lokasinya apa benar memang alamatnya begitu, supaya secara administrasi kan bisa itulah. Dan untuk kasus-kasus yang sekarang kan banyak yang ojol itu tadi, ojek online itu kan menghantarkan ke sini terus ininya enggak ada gitu kan. Nah, kemudian sedikit saya kelupaan tadi bahwa kepercayaan yang putih junjung buih, misalnya ada buaya gaib ataupun kayak tambun, penghuni alam bawah, itu kan kepercayaan lama. Setelah masuknya Islam, yang kadang kita sadari siapa yang kita sebut? Siapa kak? Penghuni alam bawah, alam air. Setelah agama Islam masuk. Nabi Khidir. Iya. Nah, timbulkan nabi-nabi pulang lah. Jadi ke nabi-nabi. Berarti konsep penjaganya setiap alam ada, berarti setiap kepercayaan setiap ada. Kepercayaan. Yunani, dewa Poseidon. Nah, kalau kita tadi Islam masuk Nabi Khidir, maka cerita itu kan akhirnya dalam Hikayat Banjar tergabung antara kisah ini sudah masuk agama Islam dan kisah kepercayaan lama itu juga tercampur. Misalnya waktu Pangeran Suryanata menyelam ke Banyu aja kisahnya kan bertamu dengan Nabi Khidir aja misalnya itu kan. Jadi ibaratnya tercampur-campur lah antara, padahal zamannya beda nih, Nabi Khidir zaman Nabi Musa nih. Dan ada dua versi ya. Nabi Khidir itu sama seperti Putih Junjung Buih mengatakan bahwa Nabi Khidir itu sudah meninggal, lalu Nabi Khidir itu tetap hidup sampai sekarang. Iya, tapi ditarik di apa namanya? Kayak disimpan dulu kayak itu. Begitu ya dalam kepercayaan gitu. Ya, silakan tentang yang pesan-pesan dulu, pesan-pesan. Masalah orang yang memesan atau yang kita orang sugih enggak itu kada kelihatan gitu. Nah, tadi itu kan cara memesannya tuh kayak apa dulu nih? Online kah atau langsung kah? Pokoknya Jar Sidin tadi tiba-tiba datang aja pesanannya. Ada pesanan nih, namanya cari di kampung Sidin lah kayak gitu. 30 juta wadai. Dan sudah dibayar atau belum? DP-nya 10 kata dia. Ada juga pokoknya Sidin ada fenomena seperti itu tuh. Misal banyak ya setiap tahun ya. Sudah 2 atau 3 kali kayak tuh kejadiannya. Setahun tuh ada lah kayak tuh di Sidin. Kalau dari perspektif ulun nih, ada beberapa kemungkinan nih. Misal kalau dalam perspektif yang rasional, ini bisa jadi biasanya pesanan-pesanan fiktif kayak ini, kalau misal sudah dibayar lah, tapi kada diambil pesanannya. Bisa juga orang
pencucian uang aja orang tuh bisa masuk lah. Iya, betul. Misalnya ada pejabat misalnya korup misalnya, supaya kada ketahuan kayak Pak, buangi duit tuh kemana kah? Nah, bisa gitu. Itu nama maksud pencucian uang dulu lah itu kan. Money laundry kalau bisa, sekarang bahasanya. mungkin ya. lah. Cuman entah kalau misal belum dibayar lah. Nah ini fiktif lah. Itu berarti orang iseng aja. Aneh juga nih, bisa memang iseng begitu kan. Cuman banyak aja kasusnya gitu aja guru sempat terjadi beberapa banyak kali. kasus yang terjadi seperti itu. Nah itu masih jadi misteri Bang lah. Dan yang paling misteri lagi karena di kampung situ tuh ada yang sesugih itu jadi makanya kayak gesan-mesan kue segan itu kayaknya kada mungkin orang kampung situ. 30 juta. Cuman bisa jadi ada orang-orang jauh misal. Bisa juga kalau ganalnya kayak apa jar tadi tuh? Nah kayak kendaraan ya. Mobil kah apa? Mobil lah, umah jalan. Anuannya tuh nang ganal wadainya tuh. Cuman patut serap kah apa pokoknya. Patut diapresiasi kan ibaratnya si Din sudah uyuh-uyuh mulah kayak itu kan ibaratnya tiba-tiba ini ya tapi ya itulah ibaratnya ujian hidup gini. Ya menyak ada kawarasnya lagi ya pada nasibnya lagi dan nasibnya sudah kayak itu. Penting sabar. Entah pelakunya orang sana atau bisa dari luar kampung itu juga ya kan. Iya, mengistibatkan kampung itu tadi. Padahal kan orang kampung sebelah misalnya gitu, tapi di alamat kampung itu karenanya dendam misalnya dengan siapa gitu kan. Bisa jadi kan gitu. Banyak motif lah. Dan tapi banyak faktor gitu. Nah iyanya kan yang perlu ditekankan kalau kita menghadapi sesuatu itu kan berarti kita ada di persimpangan nih. Entah kita rasional tadi berpikirnya atau tidak gitu. Nah tadi kembali kepada masing-masing gitu yang menanggapi dari kasusnya itu. Ini ada telepon lagi lah. Boleh kita coba angkat lagi. Angkat aja. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Amrullah, Banjarmasin, Duntung. Satu Acil Amah tadi itu kalau tidak salah di Palem Banjarbaru di lokasinya. Kemudian gini, kalau ada pendidikan tetap melayani pajak lanjutannya terserah aja. Saran saya terakhir kalau bisa kita membahas juga per lokasi yang dikeramatkan, misalnya Gunung Pamaton. Nanti khusus jadi kita mengenal demokrasinya atau apa tadi Gunung Halo-Halo misalnya. Atau tadi apa di Amuntai Candi Agung. Nah, spesifik khusus ya. Jadi sekalian mengenal daerahnya. Itu aja saran saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ujung yang Sidin untuk daerah-daerah nanti next bisa kita daerah-daerah keramat. Maksudnya daerah keramat ini yang ada penunggunya juga kayak itu kan. Yang ibaratnya identik dipercaya gitu. Memang kalau kita berbicara demografi lah, itu hampir seluruhnya biar hendak ke desa ini ada aja mistisnya, mitosnya, legendanya gitu. Pokoknya tapi biasanya yang unik itu yang saya sering temui lah. Bagaimana sih ibaratnya setiap orang desa itu bisa membangun alam pikiran masyarakatnya itu sehingga muncul konsep mistis itu. Barangnya dikisahkannya apa-apa mistisnya walaupun itu kadang pernah terjadi gitu. Bisa jadi tapi tergantung dengan kepiawan yang ada yang di desa itu misalnya. Hampir beberapa yang ulun jalan-jalan itu beisi, gaib-gaibnya beisi aja tuh aja di situ tuh bahari jalan lampahannya ini jenah ya ulun kada jauh pulang ke desa ini bahari sini tongkatnya ini jenah julun bersambung nang kainian julun kayak apa kisahnya julun ini nih. Nah, cuman kan uniknya tadi kalau kita memandangnya itu sebagai ranah budaya, kenapa orang itu bisa gitu ibaratnya membangun alam pikirannya untuk barangkali memperkenalkan desanya itu kepada orang lain dengan membangun suasana mistis gitu. Nah tapi padahal kalau kita telusuri lebih lanjut, mistis itu bisa jadi simbol gitu. Ya, simbol secara alamiahnya nanti bisa ditafsirkan seperti apa, ibaratnya seperti sejarahnya seperti apa, seperti budaya seperti apa gitu. Nah barangkali seperti itu untuk edisi berikutnya gitu. Barangkali ada tambahan itu kesalahan ya tempat-tempat keramat nih jangan pian tahu kah atau apalah. Ya untuk tempat-tempat itu kan bisa nanti kita up lah, kita bicarakan bahwa tempat-tempat itu tadi kita mengenalnya sebagai simbol bahwa itu memang sudah kampung tua gitu. Nah tempat-tempat keramat tadi kan sudah kampung sudah zaman dulu sudah ada begitu. Kalau kita tarik situ apakah nanti ada ketemu bukti-bukti apa itu menjadi tambahan untuk referensi untuk ilmu-ilmu yang bisa didapat gitu ya.
Mana tahu sebelum penghuninya orang A, dulu penghuninya orang B misalnya begitu kan. Lebih ke suku-sukunya paling. Lebih ke suku-sukunya bisa, lebih ke kebudayaan bisa. Nanti merembet-rembet tuh kemana-mana. Tapi karena jauh-jauh pasti akan ada gaib-gaibnya juga. Itu pasti ada, karena itu pasti ada. Karena kepercayaan lama itu, ingat sebelum agama Islam muncul di Kalimantan Selatan kan kita ada agama Hindu-Buddha. Sebelum agama Hindu-Buddha kan agama kepercayaan nenek moyang begitu ya. Nah itu, dan uniknya kita tidak menghapus itu ya. Nah itu malah justru menjadikannya sebuah kekayaan dan kearifan lokal. Ya, tambah kaya gitu. Contohnya tadi kayak Putri Junjung Buih yang macam-macam versi ya, ada jadi atlet, ada jadi apa jadi gitu apa, kan. jadi apa. Sampai sekarang kan orang masa atlet gitu masih apa ya, kita tuh percaya ataupun tapi bisa dibilang itu semacam kultus ya, ada. Ya karena sudah dari dulu kan kita terus di gitu. Padahi lawan anak-anak, lawan ini host ini. Misalnya ini putri ini. Yang mana nolongin kami ini. Jadi kan terdoktrin dari kecil ya. Bahayanya tuh kalau habit kebiasaan. Bahayanya kan kalau zaman sekarang nih kan orang tuh kan terjadi pengkultusan gitu. Nah, itu yang sangat berbahaya, tapi sebenarnya kalau orang itu paham atau peka, mereka tuh sebenarnya bukan pengkultusan gitu. Ibaratnya mereka tuh percaya ini kan masing-masing nih. Misalnya si A kada percaya, si B kada percaya, si C percaya, kada masalah sebenarnya. Cuman yang masalahnya itu adalah kenapa si A dan si B ini selalu campuri nang si C gitu. Namanya kan kepercayaan nih. Nah, gitu kebanyakan yang konsep yang masyarakat umum konsep yang dihadapi untuk masyarakat sekarang ini ada yang kembali lagi ada yang percaya, ada yang tidak. Jadi jangan sampai yang tidak percaya memaksa yang percaya, yang percaya tidak. Ikam harus percaya ini. Nah akhirnya kan kita ada istilah bercakut pepadaan nanti. Bercakut padaan sesama keluarga kan berkelahi. Itu bukan orang Banjar kalau gitu. Orang Banjar itu kan sifatnya kekeluargaan. Masa kita berkelahi dengan hal yang belum tentu jelas tuh. Masa nang kada jelasnya di perkelahian gitu. Ya gitu, itu yang tidak kami nyalah untuk pelajaran kita. Orang luar sudah sampai ke bulan loh. Gitu kan. Berpikirnya kita masih tak oleh yang di kita kan masih di situ aja gitu. Yang penting bagaimana kita memajukan benua kita ini untuk masa depan gitu ya. Dan ingat juga kan ibaratnya kami berbicara gaib ini bukan kami nang ahli gaibnya gitu. Tapi ibaratnya kami ini ingin memperkaya kemudian membangunkan memori kolektif orang-orang dulu gitu. Karena orang-orang dulu nih pandai mana ada tuh berkisah. Kayak Kai atau Nini gitu ketujuh dia mengisahkan tentang masalah hantu-hantu. Cuman karena di balik sisi tentang hantu-hantu itu ada nilai moral apa-apa. Maknanya ya kita ambil tuh maknanya gitu. Makna pelajaran dari kisah-kisah itu menandakan bahwa orang Banjar itu lebih suka berkisah. Nah, tutur kan. Kulturnya lisan ya. Nah, tutur. Itu. Tapi pasti disuruh menulis ada awal lah. Nah, pasti disuruh menulis ada awal. Menulis itu karena Arab Melayu nanti. Dan untungnya juga sekarang tuh kan anak muda ini sudah lumayan open minded gitu. Nah misalnya ada hal-hal gaib nih pasti kayak tadi kita tuh sudah bisa memikir kita lagi di persimpangan nih dari sisi rasionalitas dan juga dari sisi gaib. Sedangkan kalau orang-orang dulu misalnya ada hal-hal yang di luar kebiasaan aja pasti dianggapnya gaib gitu. Karena kurang pengetahuan dan juga mungkin referensinya juga kalau referensinya itu. Sesuai zaman kondisi waktu itu kan. Karena ini kan globalisasi sudah marak benar nih ibaratnya. Apalagi kan pengaruh barat mulai terasa di kehidupan kita, khususnya itu perlu kita akui gitu. Nah, karena memang keterbatasan waktu juga nih. Jadi sebagai kesimpulan nih dari masing-masing. Guru kah? Dari yang Ya udah. Jadi kesimpulannya lah tentang pembicaraan tentang hal supranatural dan gaib ini, bahwa semua peradaban di dunia punya ceritanya masing-masing tentang kisah supranatural. Karena manusia cenderung selalu mencari jawaban dan bahkan merasa takut terhadap hal-hal yang mereka belum bisa jangkau. Maka dari itu muncullah kisah-kisah supranatural. Jadi kita melihatnya bukan sebagai sesuatu yang kolot atau ketinggalan, maka kita jadikan sebagai bahan renungan, terutama dalam sisi akademis maupun yang ilmiahnya, dan dijadikan pelajaran karena di balik cerita supranatural tetap ada nilai-nilai moral yang bisa dipetik. Nah mungkin itu aja.
Iya. Itu tadi ya. Itu anak nambahi ka ulang. Kada cukup. Cukup. Nah, demikianlah tadi perbincangan kita dengan komunitas Palalah dalam program Pandiran Bayi Sukan edisi hari ini Sabtu 20 Desember 2025. Sampai jumpa dalam program Pandiran Bayi Sukan edisi lainnya dengan tema yang tidak kalah menarik. Saya Erni bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Pandiran Bayi Sukan di Pro 4 Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.